Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sebelum Ji Hanfeng menyelesaikan kalimatnya, formasi tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang dalam. Bola cahaya putih memisahkan diri dari formasi dan perlahan jatuh. Setelah menyentuh tanah, cahaya putih menghilang, sebelum siluet Yun Ce muncul. Praktisi mendalam lainnya telah dikeluarkan dari formasi mendalam atau diusir dengan kejam, babak belur dan terlihat menyedihkan. Namun, Yun Ce telah dikirim dengan lembut dan mendarat dengan mulus. Ini karena yang lain telah dikeluarkan oleh formasi mendalam setelah sekarat dan Yun Ce menyerah saat masih hidup. Hal pertama yang Yun Ce rasakan adalah tubuhnya tidak tampak sakit atau mengalami luka apapun. Faktanya, dia tidak merasa telah menggunakan energi yang sangat besar sama sekali. Namun, dia segera merasakan bahwa suasana di sekitarnya sepertinya kurang tepat dan dengan cepat membuka matanya untuk mengamati area tersebut. Mu Xiaolan masih menjaga jarak di depannya namun mulutnya terbuka lebar. Mu Susan, yang berdiri di sampingnya, memiliki tatapan yang sangat aneh di matanya. Di sampingnya, sekelompok praktisi tertata rapi dengan Ji Hanfeng berdiri di depan mereka. Pada saat yang sama dia melihat Ji Hanfeng, dia juga langsung melihat Li Mingcheng, yang berdiri di paling depan kelompok. Dan di antara orang-orang ini, masing-masing dari mereka terbelalak dan tercengang, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu di siang hari bolong. Yun Ce belum mati di alam mendalam es sehingga kondisi mentalnya tidak kacau. Setelah sesaat tertegun, situasi sekitar, suasana, serta ekspresi wajah semua orang segera membuatnya sadar bahwa sesuatu telah terjadi. Apa yang terjadi? Apakah ada masalah dengan ujiannya? Seharusnya tidak ada, maka satu-satunya hal yang mungkin adalah, aku orang terakhir yang keluar. Riak energi yang sangat besar dihasilkan saat suara yang sangat besar terdengar dari belakang. Cahaya dari formasi mendalam langsung ditarik kembali dan hanya dalam waktu singkat, seluruh formasi mendalam menghilang. Ruang di dalam batas formasi mendalam itu benar-benar kosong, tanpa satu pun jejak sosok manusia. Ujian akhir dari Freezing Snow Hall telah benar-benar berakhir pada saat ini. Dan orang nomor satu dalam ujian akhir ini, dengan kata lain, orang terakhir yang meninggalkan alam mendalam es, sebenarnya adalah Yun Ce. Melihat Yun Ce yang muncul dari dalam cahaya putih dan hilangnya formasi mendalam, semua orang yang hadir merasa seolah-olah otak mereka telah hancur. Bahkan setelah menatap cukup lama, mereka masih tidak bisa mempercayai penglihatannya. Hasil Li Mingcheng sungguh luar biasa. Jika dia mendapatkan nomor satu, tidak ada yang akan merasa hal itu tidak terduga. Namun, kekuatan mendalam Yun Ce jelas hanya berada di tingkat kelima alam sovereign mendalam. Mengesampingkan memasuki jalan ilahi, bahkan jika dia berada di alam mendalam yang berdaulat, dia hanya berada di tahap tengahnya. Lebih jauh lagi, dia bahkan adalah seorang praktisi mendalam yang berasal dari alam bawah, dan jauh lebih lemah daripada praktisi alam dewa yang mendalam pada tingkat yang sama. Dengan kekuatan dan kelahirannya yang luar biasa, lupakan Freezing Snow Hall, memasuki Snowfall Palace juga akan sangat sulit. Dia bisa berpartisipasi dalam ujian di Freezing Snow Hall, hanyalah izin khusus yang diberikan oleh Master Hall utama sebagai bentuk ejekan dan bahkan sedikit rasa malu. Dia menerima lamarannya hanyalah lelucon di mata semua orang. Dan justru lelucon inilah yang benar-benar melampaui Li Mingcheng dalam ujian akhir dan melampaui mereka semua. Yun Ce, kamu, Mu Xiaolan tidak dapat menyesuaikan pikirannya karena rasa perbedaan yang sangat besar ini. Kamu, sebenarnya, nomor satu, Yun Ce memandang Mu Susan. Dari situasi sekarang, bagaimana mungkin dia gagal memahami bahwa dia sebenarnya ditipu oleh manajer umum Aula Salju Pembeku ini. Terlebih lagi, penampilan penuh makna yang dibawa oleh Mu Susan jelas merupakan pengakuan yang sangat besar.
Di alam mendalam es, dia curiga jika 15 menit itu sedikit singkat. Tapi dia tidak pernah menyangka, itu sebenarnya terlalu lama. Sepertinya Mususan telah menyadari sesuatu dari berbagai perilaku Yunce dan hasil ujian alam badai salju dan dengan demikian, menipu dia sedikit. Belum lagi, hal itu dilakukan tanpa jejak. Bahkan dengan kelihayan Yunce, dia tidak dapat merasakan sesuatu yang aneh. Sebagai seseorang yang bisa menyandang status tinggi bahkan di alam dewa, bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang biasa? Namun, jika dilihat dari sudut pandang lain, hasil ini membuat Yunce menyadari bahwa dia terlalu meremehkan tingkat kekuatannya saat ini. Ketika dia pertama kali melangkah ke alam mendalam berdaulat, dia mampu membunuh Suanyuan Wentian yang kekuatannya telah mencapai tingkat dewa. Saat ini, kekuatannya yang mendalam telah mencapai tahap tengah alam sovereign mendalam. Kemungkinan besar, tingkat kekuatan para praktisi ilahi yang bisa dia ajak berhadapan, telah jauh melampaui prediksi awalnya. Melihat keadaan sekarang, sepertinya dia tidak mungkin lagi bersikap rendah hati meskipun dia menginginkannya. Hah, desah Yunce, sambil diam-diam bergumam pada dirinya sendiri di dalam pikirannya. Orang seperti saya seperti matahari yang tergantung di langit malam. Tidak peduli berapa banyak usaha yang dilakukan, mustahil untuk menutupi cahaya yang terlalu cemerlang ini. Berbalik, Yunce menghadapi kerumunan yang kebingungan dan berbicara kepada Jihan Feng. Sekarang, aku seharusnya memiliki kualifikasi untuk menjadi murid Freezing Snow Hall, kan? Tidak hanya itu, sebelum Jihan Feng bisa menjawab, Mususan sudah tertawa kecil saat berbicara. Kamu adalah orang terakhir yang meninggalkan alam mendalam es dan tanpa ragu telah menjadi pendatang baru yang paling baik di antara para murid. Anda tidak hanya memiliki kualifikasi untuk menjadi murid resmi Freezing Snow Hall, Anda juga akan menerima Jade Valen Ice Snow Pellet sebagai hadiah. Dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, jika seseorang membantu Anda dalam menyempurnakan pelet salju es Jade Valen ini, seluruh keberadaan Anda akan terlahir kembali dan Anda akan mengalami pertumbuhan luar biasa sejak saat itu. Hohoho, tunggu sebentar. Suara cemas tiba-tiba terdengar. Li Mingcheng keluar dari grup, wajahnya serius saat dia berseru dengan keras. Dia tidak bisa menerima pelet salju es Jade Valen. Siapapun akan dapat melihat bahwa hasil ujian ini tidak biasa. Bocah Yunce ini, jelas-jelas curang. Di bawah instruksi Mu Fengsu, dia telah menunda masuknya ke aula salju pembeku selama bertahun-tahun untuk mendapatkan pelet jiwa es Jade Valen yang secara khusus diberikan dalam ujian tahun ini. Untuk hari ini, dia telah bertahan selama bertahun-tahun dan telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun. Pelet jiwa es Jade Valen sudah berada dalam jangkauannya. Bagaimana dia bisa membiarkannya mendarat di tangan orang lain? Belum lagi dihadiahkan kepada sampah yang tidak tahu tempatnya. Aku curang. Di mana buktinya? Kata Yunce tak berdaya. Dengan perkembangan situasi, dia tidak mungkin lagi bersikap rendah hati. Dia tidak punya pilihan selain menindaklanjuti hasil ini. Bukti. Hehe. Li Mingcheng tertawa dingin, sambil berjalan menuju Yunce, selangkah demi selangkah. Apakah diperlukan bukti untuk ini? Selama itu adalah seseorang yang tidak buta, jelas terlihat bahwa Anda pasti curang. Setiap di Revolves Winterfrost di alam mendalam es adalah binatang buas tingkat pertama alam asal ilahi dan mereka memiliki kemampuan ofensif yang sangat kuat. Bahkan saya harus sangat berhati-hati saat menghadapi mereka. Namun, kamu hanyalah sampah di tahap tengah alam sovereign mendalam. Satu-satunya hasil yang mungkin kamu dapatkan adalah terbunuh seketika di hadapan Winterfrost di Revolve, jadi bagaimana mungkin kamu bisa tinggal di alam mendalam es untuk jangka waktu yang lama? Saudara muda Mingcheng benar, kata Jihan Feng, matanya terpaku pada Yunce. Saya percaya ini bukan hanya junior Mingcheng. Setiap orang di sini tidak dapat mempercayai hasil ini. Yunce, kamu sungguh punya nyali yang besar.
Uji coba Freezing Snow Hall dirancang untuk memilih murid-murid yang unggul untuk Sekte Divine Ice Phoenix. Di hadapan keagungan ilahi seperti itu, Anda sebenarnya berani menipu. Kamu hanyalah orang rendahan dari alam bawah, tempat seperti apa yang kamu buat untuk Sekte Divine Ice Phoenix. Ji Han Feng, Yunce sedikit marah dengan istilah orang rendahan dari alam bawah, karena dia tanpa basa-basi menyebutkan namanya. Sebelum ujian, kamu pernah mengatakan bahwa masih mungkin untuk lulus ujian alam badai salju melalui trik, tetapi tidak mungkin bagi siapapun untuk menyontek melalui ujian alam mendalam es. Inilah yang Anda katakan secara pribadi. Saat ini, atas dasar apa kamu mencurigai aku berbuat curang? Itu benar. Atas dasar apa? Karena kamu mengatakan Yunce curang, setidaknya tunjukkan beberapa bukti. Mu Xiaolan menyerbu keluar dan berdiri di samping Yunce, sambil berkata dengan sedikit mengesankan. Sebenarnya, dalam pikirannya, dia sangat gugup. Karena bahkan dia sangat yakin bahwa Yunce pasti curang. Kalau tidak, dengan tingkat kekuatannya yang sangat besar, bagaimana mungkin dia bisa bertahan di alam mendalam es begitu lama? Namun, Yunce dibawa ke sini oleh Mu Bingyun, jadi dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan berdiri di sisinya. Terlebih lagi, dia tidak boleh mengaku curang. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang digunakan Yunce, menyontek dalam ujian Freezing Snow Hall adalah skandal besar. Jika itu benar-benar terjadi, dia tidak khawatir tentang konsekuensi yang akan menimpa Yunce, tetapi ada kemungkinan besar hal itu akan mempengaruhi reputasi Mu Bingyun. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Sangat mudah untuk menentukan apakah Yunce benar-benar curang, kata Li Mingcheng dengan percaya diri. Selama ujian sebelumnya, Yunce tinggal di alam mendalam es selama tepat 15 menit. Saya, Li Mingcheng, mengakui bahwa saya tidak mampu mencapai prestasi seperti itu, tetapi Yunce sebenarnya mampu melakukannya. Lalu, jika dia tidak curang, kekuatannya pasti jauh melebihi kekuatanku. Ketika kata-kata ini diucapkan, para praktisi di sekitarnya langsung tertawa. Li Mingcheng berada di alam asal ilahi tingkat ketiga dan bahkan berada pada tahap akhir. Dengan menambahkan bakat bawaannya, dia pasti mampu berhadapan langsung dengan lawan di alam asal ilahi tingkat keempat. Adapun Yunce, dia adalah seseorang dari alam rendah yang bahkan belum melangkah ke jalan ilahi. Dia adalah lelucon dalam ujian ini dan tidak memiliki kualifikasi untuk dibandingkan dengan Li Mingcheng sama sekali. Bagaimana mungkin dia lebih kuat dari Li Mingcheng? Kalau begitu, Li Mingcheng mengangkat tangannya ke arah Yunce, ekspresinya menunjukkan rasa senang dan cemoohan. Apakah dia curang atau tidak? Kita akan tahu setelah kita saling bertukar pukulan. Yunce, karena kamu mengklaim bahwa kamu tidak berbuat curang, maka mari kita berdebat. Oh, kamu tidak harus mengalahkanku sepenuhnya, selama kamu mampu menahan 5 seranganku, aku, Li Mingcheng, akan mengakui bahwa kamu tidak curang. Namun, jika kamu tidak mampu melewati 5 serangan dari seseorang yang hasilnya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan milikmu, hehehehe. Hahaha, saran yang bagus dari saudara muda Mingcheng. Ji Han Feng tertawa. Kerumunan praktisi mendalam di sekitarnya memandang Yunce dengan pandangan menyedihkan atau sombong. Dalam hati mereka semua percaya bahwa Li Mingcheng benar-benar menganggapnya terlalu tinggi karena mengusulkan 5 serangan, atau dia hanya mencoba mempermainkannya. Yunce, apakah kamu mendengarnya? Ji Han Feng berkata dengan nada dingin dan memerintah. Jika Anda ingin membuktikan bahwa Anda tidak berbuat curang, maka bertukar pukulan dengan Li Mingcheng untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk bertahan di alam mendalam es untuk waktu yang lama, menghadapi hanya 5 pukulan dari Li Mingcheng seharusnya sangat mudah, bukan? Tidak, Mu Xiaolan menarik lengan baju Yunce dan berkata dengan tatapan tegas.
Yunce dikecualikan dari ujian pertama karena izin khusus dari guru balai utama. Untuk ujian alam badai salju dan alam mendalam es, Yunce mengikuti prosedur yang sama seperti peserta lainnya dan memasukkan formasi mendalam yang sama untuk ujian. Kalian semua tidak punya bukti dan hanya melontarkan dugaan kalian sendiri, jadi atas dasar apa kalian mengklaim dia curang? Alasan mengapa Yunce secara pribadi dibawa ke sini oleh tuanku, adalah karena dia memiliki kekuatan sebesar itu. Jadi atas dasar apa dia harus menderita karena semua kecurigaanmu yang terus-menerus? Selanjutnya, Ji Hanfeng, kamu sepertinya sudah lupa. Mu Xiaolan sedikit meninggikan suaranya. Ujian di Freezing Snow Hall semuanya diselesaikan dengan formasi mendalam. Anda hanyalah seorang pengawas dan pencatat dan Anda tidak memiliki kualifikasi untuk campur tangan dalam proses atau hasil ujian. Hasil ujian sudah ditentukan segera setelah hilangnya formasi mendalam. Pada dasarnya kamu tidak memiliki kualifikasi untuk membuat Yunce membuktikan bahwa dia tidak berbuat curang. Ji Hanfeng terdiam sesaat, tanpa sepatah kata pun untuk membantah. Karena apa yang dikatakan Mu Xiaolan memang benar. Dia hanya seorang supervisor dan perekam. Hasil dan proses ujian semuanya ditentukan dan dijalani oleh formasi mendalam itu sendiri. Dia, seorang murid dari Freezing Snow Hall, pada dasarnya tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan intervensi. Li Mingcheng buru-buru melangkah maju dan berkata dengan nada yang benar. Masalah kecurangan Yunce bukan lagi hanya masalah hasil ujian tapi masalah tentang aula salju pembekuan dan bahkan keadilan dan reputasi seluruh sekte Divine Ice Phoenix. Jika, kamu membuatnya terdengar sangat mewah tapi sebenarnya, bukankah itu semua hanya untuk pelet salju es Jade Valen? Satu kalimat Mu Xiaolan langsung menembus pikiran Li Mingcheng dan dia mendesak, Ji Hanfeng, ujiannya telah berakhir begitu lama, mengapa kamu belum mengumumkan hasilnya dan menyerahkan pelet salju es Jade Valen kepada Yunce? Inilah yang seharusnya kamu lakukan. Saat ini, Mu Xiaolan merasa pantatnya terbakar, karena dia hanya ingin segera menyelesaikan masalah di sini dan membawa Yunce ke Mu Bingyun. Mereka kemudian akan memikirkan tindakan pencegahan setelah itu. Dia tidak boleh membiarkan kasus perselingkuhan ini langsung menjadi kenyataan. Xiaolan benar, Ji Hanfeng memang tidak memiliki kualifikasi untuk campur tangan dalam proses dan hasil ujian. Tentu saja, dia tidak memiliki kualifikasi untuk membuat Yunce bertukar pukulan dengan Li Mingcheng untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Suara tenang terdengar dari belakang. Orang yang berbicara secara alami adalah Mu Susan. Mendengar Mu Susan datang menyelamatkannya, Mu Xiaolan menghela nafas lega di dalam hatinya. Saat dia hendak melirik penuh rasa terima kasih, kata-kata Mu Susan berikutnya hampir membuatnya terlonjak. Tapi saya bisa. Senior Susan, kamu, Mu Xiaolan tiba-tiba tercengang. Mu Susan melangkah maju dan berkata dengan hormat, Yunce, tidak ada seorang pun yang pernah lulus ujian aula salju pembekuan tanpa memiliki kekuatan yang besar dalam jalan ilahi dalam sejarah sekte es Phoenix ilahi kami, dan peringkatmu bahkan melampaui orang lain. Meskipun tidak ada kemungkinan untuk berbuat curang di alam mendalam es, belum lagi orang-orang di sini, bahkan jika Raja Alam Agung datang ke sini secara pribadi, dia akan mempertanyakan hasilnya. Saya yakin Anda mengetahui hal ini dengan jelas di dalam hati Anda. Jadi, sebagai manajer umum dari Freezing Snow Hall, saya memerintahkan Anda untuk membuktikan bahwa Anda tidak curang dalam ujian alam mendalam es. Kamu tidak bisa menolak ini. Alis Mu Susan sedikit turun. Karena ini bukan lagi sekedar hasil pemeriksaan. Jika Anda tidak dapat memberikan bukti, Anda tidak hanya akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki Freezing Snow Hall, Anda juga akan dihukum berat. Senior Susan, kamu, bagaimana bisa kamu, Mu Xiaolan menghentakkan kakinya dengan panik.
Li Mingcheng mulai tertawa penuh kemenangan dan matanya dipenuhi rasa kasihan ketika melihat Yunce. Sebagian besar praktisi mendalam lainnya juga mengungkapkan ekspresi sombong. Karena kali ini, General Manager lah yang angkat bicara secara pribadi. Senior Susan adalah manajer umum aula salju pembekuan kami. Posisinya di Freezing Snow Hall hampir sama dengan Master Aula. Setiap kata-kata Senior Susan memiliki bobot 1 ton. Sekte Divine Ice Phoenix kami adalah tanah suci ilahi, bagaimana kami bisa membiarkan anak kecil sepertimu menodainya? Yunce, apa yang ingin kau katakan pada dirimu sendiri kali ini? Ji Hanfeng berkata dengan nada kasar. Yunce memandang Mu Susan dengan hati-hati. Dia tidak merasakan sedikit pun rasa permusuhan terhadapnya, sebaliknya, itu lebih seperti rasa ingin tahu dan eksplorasi yang mendalam. Baiklah, bagaimana aku bisa membuktikan? Yunce memandang Mu Susan dan bertanya tanpa daya. Tentu saja kamu akan membuktikannya dengan kekuatanmu, kata Mu Susan sambil tersenyum tipis, saran Li Mingcheng sangat bagus. Jika Anda menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk tetap berada di alam mendalam es untuk jangka waktu yang lama, tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak bisa berhadapan langsung melawan Li Mingcheng. Anda akan bertarung melawan Li Mingcheng dan setelah 5 gerakan, hasilnya akan jelas. Li Mingcheng, kamulah orang pertama yang menuduh Yunce curang, jadi aku akan merepotkanmu untuk mengurus masalah ini. Mendengar persetujuan Mu Susan, Li Mingcheng tiba-tiba merasa sedikit tersanjung dan segera berkata, murid ini pasti akan berusaha sekuat tenaga. Senior Susan yakin akan hal ini. Ekspresinya menjadi serius saat dia menghadapi Yunce dan berkata dengan nada mengejek, di sini, Yunce, gunakan semua kekuatanmu dan biarkan aku menyaksikan kekuatan tempat pertama dalam ujian alam mendalam es. Saya tidak akan menarik kembali apa yang saya katakan tadi, hanya 5 gerakan. Jika Anda tidak berhasil dalam 5 langkah, Anda menang. Jika kamu tidak menyontek, itu akan menjadi hal termudah di dunia dengan kekuatanmu yang menang melawanku dalam ujian. Namun, Yunce mengabaikannya dan berkata sambil tetap menatap Mu Susan, Senior Susan, identitasmu tidak biasa. Di tempat ini, saya secara alami tidak memiliki kekuatan untuk menolak perintah Anda dan saya memang tidak dapat menyangkal apa yang dikatakan Senior Susan tadi. Tapi ada sesuatu yang ingin saya atasi. Oh, Mu Susan melihat ekspresinya dengan penuh minat. Sangat sederhana, kata Yunce acuh tak acuh, jika aku melawan Li Mingcheng dan kalah dalam 5 langkah, aku tidak hanya akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki Freezing Snow Hall, aku juga akan dihukum berat seperti yang kamu katakan sebelumnya. Konsekuensinya sangat parah sehingga menakutkan untuk dipikirkan. Tapi kalau saya menang, itu membuktikan saya memang tidak curang. Kalau begitu, tuduhan terhadapku saat ini tidak beralasan dan merupakan perlakuan tidak adil. Jika Sekte Divine Ice Phoenix seketat ini dalam mencari keadilan, bukankah aku harus menerima sejumlah kompensasi? Mu Xiaolan terkejut, matanya melebar saat dia ternganga. Hahaha, Ji Hanfeng tertawa dengan hati-hati. Yunce, jika kamu secara sukarela mengakuinya, Senior Susan mungkin akan memberimu kelonggaran dan mengurangi beratnya hukumanmu. Tapi sekarang, meski semuanya hilang, Anda masih bertujuan untuk memotret bulan. Ini sungguh konyol. Tiba-tiba aku sangat penasaran betapa rendahnya alam rendah tempat kelahiranmu untuk memupuk lelucon raksasa sepertimu. Yunce dengan acuh tak acuh mengalihkan pandangannya ke Ji Hanfeng untuk kedua kalinya. Kakak senior Hanfeng, dia jelas kehabisan akal dan sedang berjuang meskipun dia sudah ditangkap. Li Mingcheng berkata sambil mencibir. Hohoho, Mu Susan tertawa kecil, namun masih mengangguk. Saya telah berada di Freezing Snow Hall selama beberapa milenium tetapi saya belum pernah melihat seorang murid pun yang berani meminta kompensasi, apalagi seseorang yang belum resmi bergabung dengan aula tersebut. Namun, kata-kata Anda memiliki alasan tersendiri.
Baik-baik saja maka. Mu Susan mengulurkan tangannya dan cahaya biru menyala di hadapannya. Segera setelah itu, batu berukuran 1 meter persegi yang melepaskan kemegahan bintang-bintang dengan santai melayang di udara di atasnya. Begitu batu aneh ini muncul, Mu Xiaolan langsung berteriak, "Batu es Star Picker!" Batu Star Picker. Reaksi Jihan Feng bahkan lebih ekstrim daripada reaksi Mu Xiaolan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat cahaya bintang yang melamun dan sangat terkejut hingga dagunya hampir jatuh ke lantai. Setelah mendengar nama batu Star Picker, seluruh tubuh Li Mingcheng gemetar. Mulutnya ternganga dan matanya hampir melotot keluar dari rongganya. Separuh dari praktisi mendalam lainnya memiliki ekspresi kosong tetapi separuh lainnya yang mengetahui semuanya tercengang dan tidak dapat bernapas. Batu Star Picker. Apa itu tadi? Ini adalah pertama kalinya Yun Ce mendengar dan melihat batu semacam ini. Namun, pancaran cahaya aneh yang dikeluarkannya adalah bukti bahwa itu bukanlah benda biasa. Menilai dari reaksi semua orang, batu ini ternyata lebih berharga daripada pelet jiwa es Jade Valen. Benar, ini tepatnya adalah batu Star Picker. Mu Susan melanjutkan sambil tersenyum. Batu Star Picker ini ditemukan jauh di atas langit, tercipta setelah bermandikan cahaya bintang selama setidaknya 3000 tahun, sesuatu yang hanya dapat dipenuhi tetapi tidak dapat dicari. Kekuatan dan tingkat kelangkaannya jauh melampaui Jade Valen Ice Soul Pellet. Lupakan tentang Freezing Snow Hall, bahkan jika itu adalah murid Ice Phoenix Palace, tidak banyak yang akan menerima hadiah seperti itu. Sekarang, jika Anda mampu menang di bawah 5 gerakan dari Li Mingcheng dan membuktikan bahwa Anda tidak curang dengan cara apapun, Anda tidak hanya akan mendapatkan pelet jiwa es Jade Valen tetapi juga batu Star Picker ini. Apakah ini memuaskanmu? Senior Susan, ini otak Jihan Feng untuk sementara mengalami gangguan karena keterkejutannya tetapi dia segera pulih. Kemenangan Yun Ce sama sekali tidak ada. Dengan kekuatan luar biasa di tingkat kelima dari alam mendalam berdaulat, sangat mustahil baginya untuk melewati hanya satu pertukaran Li Mingcheng. Dengan kata lain, hadiah ini, yang bahkan para murid Ice Phoenix pun akan ngiler, pada dasarnya adalah tipuan yang murni digunakan untuk membungkam Yun Ce. Begitu ide ini muncul di kepalanya, Jihan Feng segera mengoreksi dirinya sendiri. Senior Susan benar-benar mahir dalam menangani hadiah dan hukuman. Yun Ce, batu seperti Star Picker Stone adalah batu yang bahkan aku belum pernah menyentuhnya selama bertahun-tahun di Freezing Snow Hall. Senior Susan telah memberimu wajah besar kali ini. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Nafas Li Mingcheng menjadi lebih cepat dan hanya setelah beberapa saat dia mengalihkan pandangannya dari batu Star Picker. Dia berpikir dalam benaknya, manajer umum Freezing Snow Hall ini tidak hanya mudah diajak bicara, tindakannya juga sangat murah hati. Sepertinya aku harus menjilat yang ini setelah memasuki Freezing Snow Hall. Baiklah, Yun Ce mengangguk, lalu berbalik menghadap Li Mingcheng. Kamu bisa mulai. Tidak ada gunanya menahan tangannya sekarang karena sudah sampai pada titik ini. Yun Ce, kamu, Xiaolan, kemarilah. Mu Xiaolan masih ingin mengatakan sesuatu kepada Yun Ce tapi dia disela oleh Mu Susan. Dia dengan patuh melangkah mundur dan berdiri di samping Mu Susan. Dia sudah sangat menyesal membawa Yun Ce dari benua langit yang mendalam. Dan dia juga harus menjadi penyelamat guru. Apa yang harus saya lakukan? Ujian Freezing Snow Hall telah mencapai akhir dan kelompok peserta ujian lainnya juga sebagian besar sudah selesai. Semakin banyak orang yang terpikat oleh aktivitas tersebut dan datang berputar-putar. Termasuk di antara mereka yang baru-baru ini lulus adalah para praktisi mendalam dan murid-murid aula salju pembeku yang mengawasi dan menjaga ketertiban di antara para peserta ujian. Hai, saya akan mengatakan ini dulu. Kalian berdua hanya bertukar petunjuk. Kalian pasti tidak bisa melukai satu sama lain. Mu Xiaolan berkata dengan suara nyaring.
Karena situasinya tidak dapat lagi dihindari, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah berusaha mencegah kecelakaan terjadi pada Yunche. Lagi pula, di hadapan kekuatan di jalan ilahi, tahap tengah alam sovereign mendalam terlalu lemah. Jika Li Mingcheng menambah kekuatan dalam gerakannya, Yunche pasti akan terluka. Karena mereka bertukar pukulan, kekuatan mereka harus penuh, jadi bagaimana mungkin mereka tidak terluka? Ji Hanfeng berkata dengan sungguh-sungguh. Namun, kakak senior Xiaolan mengingatkanku pada sesuatu. Li Mingcheng, Yunche, ini aula salju pembekuan. Saat kalian berdua saling bertukar pukulan, meskipun kalian mendapatkan keuntungan, kalian tidak boleh kehilangan semua hak milik dan memberikan pukulan mematikan. Kalau tidak, dampaknya tidak bisa dimaafkan. Namun cedera tidak bisa dihindari. Apapun hasilnya, tidak peduli seberapa besar cedera yang diderita salah satu dari Anda, pihak lain tidak dapat membantahnya. Kalau tidak, aku khawatir semua orang akan meremehkanmu. Yunche masih seseorang yang dibawa oleh Mu Xiaolan. Meskipun dia tidak percaya bahwa Yunche begitu penting bagi Mu Bingyun, dia tidak cukup berani untuk membiarkan Yunche mati. Dan dari arti kata-katanya, selama Yunche tidak mati, menderita luka apapun tidak akan menjadi masalah sama sekali. Li Mingcheng langsung mengerti saat sudut mulutnya terangkat. Kamu, Ji Hanfeng, kamu melakukan ini dengan sengaja. Mu Xiaolan berkata dengan marah. Baiklah, Mu Susan sebenarnya mengulurkan tangan untuk memblokir Mu Xiaolan. Apa yang dikatakan Ji Hanfeng tidak salah. Sulit untuk mencegah terjadinya cedera dalam pertukaran pukulan. Jika cedera tidak dapat dilakukan, maka pertukaran tidak akan ada artinya. Anda bisa mulai. Kata-kata Mu Susan sepertinya menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap Yunche, menyebabkan senyum di wajah Li Mingcheng menjadi lebih disengaja. Dia dengan santai berdiri di depan Yunche. Yunche, jangan gugup. Jangan khawatir, saya akan cukup lunak terhadap Anda. Keluarkan senjatamu. Oh, sebaiknya Anda mengungkapkan artefak mendalam yang Anda gunakan untuk menipu melalui alam mendalam es. Itu harus kuat. Keluarkan, biarkan aku mengalaminya. Lingkungan sekitar segera dipenuhi dengan suara tawa. Tidak perlu, Yunche berdiri diam, tidak ada sedikit pun rasa gugup di bagian tubuhnya. Kamu bahkan tidak mau menggunakan senjata. Oh benar, hasilnya akan tetap sama. Li Mingcheng tertawa. Dia menekan tangan kanannya ke belakang dan mengulurkan tangan kirinya ke Yunche. Ayo, pergilah dulu. Aku sudah memberimu cukup waktu untuk menyimpan energi, jadi sebaiknya kamu tidak mengecewakanku. Heh. Yunche terkekeh lalu segera meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Karena kamu adalah penantangnya, kamu harus menjadi orang pertama. Raungan tawa di sekitar segera meledak. Mu Xiaolan menggunakan tangannya untuk memegangi wajahnya. Namun, Mu Susan, yang berdiri di sampingnya, dengan tegas mengunci pandangannya yang dalam pada Yunche tanpa mengalihkannya sedikitpun. Aura kekuatan mendalam Yunche hanya berada pada tingkat kelima sovereign mendalam, dia sudah berulang kali mengkonfirmasi hal ini, jadi pastinya tidak mungkin salah. Yunche juga pasti tidak bisa menyembunyikan kekuatannya di hadapannya, bahkan dengan bantuan artefak yang mendalam. Namun, apakah itu ekspresinya atau auranya? Keduanya mengungkapkan sebuah pengalaman yang tampaknya telah mengalami perubahan ratusan kali seumur hidup. Keyakinan dan ketenangannya pun seakan telah melalui berbagai situasi hidup dan mati. Semua ini tidak bisa dipalsukan. Pemuda ini, Li Mingcheng langsung tertawa terbahak-bahak. Saya khawatir akan sulit menemukan orang seperti Anda setiap 10.000 tahun sekali. Ini benar-benar membuat mataku melebar. Baiklah, kalau begitu aku akan menuruti saranmu. Sambil tersenyum muram, Li Mingcheng tiba-tiba melompat dan tangan kirinya diturunkan dengan santai, seolah-olah mengarah ke dada Yunche. Begitu dia bertindak,
Energi es sedingin es langsung berkumpul di ruang sekitar Yunce, membekukan segalanya dalam segel es. Ketika dia menawarkan 5 gerakan, dia awalnya ingin bermain dengannya untuk sementara waktu tetapi dia tidak dapat mentolerir sikap berpura-pura menjadi kuat, Yunce. Karena semakin banyak penonton yang berkumpul, ini hanyalah kesempatan baginya untuk menunjukkan kekuatannya di hadapan para murid baru.